Belakangan ini, teman setanah air saya satu nih boleh dibilang setiap malam menelpon saya. Ia sering menyampaikan keluhan tentang majikannya dan memberitahu saya tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Pada suatu hari libur, ia ingin segera bertemu dengan saya. Saya dengar nadanya tidak benar. Khawatir terjadi sesuatu. Saya dengan tergesa-gesa menemuinya. Sesampai di tempat yang dijanjikan, pas saya akan menelponnya, Satuni sudah tiba. Sepertinya telah lama menunggu. Saya tanya Satuni, ada apa? Ia tidak menjawab pertanyaan saya. Sebaliknya, meminjam dokumen ARC dan kartu ATM saya. Saya beritahu Satuni, paspor, ARC, dan kartu ATM adalah barang yang sangat paling berharga saya di Taiwan. Saya lihat ekspresinya yang aneh. Lalu tanya padanya, apa yang terjadi? Satuni mengatakan ia tidak menyukai pekerjaannya sekarang. Ada kalanya majikan berbuat cabul padanya. Tapi semua dokumen ada di majikannya. Temannya membantu mencarikan pekerjaan lain, menyuruh dia untuk meninggalkan majikannya, mengambil dokumen orang lain untuk melapor. Saya terkejut mendengarnya. Saya jelaskan ke dia, kalau kita di Taiwan ganti pekerjaan, harus melalui persetujuan CLA. Tidak boleh sembarangan kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Kalau terjadi TKA ilegal, nasibnya mungkin akan lebih menderita. Bila dikontrol, tingkah lakunya diperas dan diperdagangkan oleh orang jahat, tidak bisa pulang ke rumah. Bersamaan itu, saya ingatkan dia, kalau majikan berbuat cabul padanya, bisa diadukan lewat 1955. Selain itu, majikan menahan dokumen adalah tidak benar. Bila tidak setuju majikan menyimpannya, bisa memintanya kembali. Kalau tidak bisa diambil kembali, seharusnya meminta bantuan 1955. Kalau oleh perdagangan manusia dikontrol tingkah lakunya, juga bisa menelpon 1955 atau kantor imigrasi nasional minta bantuan. Setelah menelpon 1955, mereka akan menyerahkannya pada Departemen Tenaga Kerja Daerah untuk diinvestigasi. Kalau majikan memang melanggar hukum, mereka bisa membantu kita ganti majikan baru. Kalau majikan memutuskan kontrak tanpa alasan, sebelum keluar Taiwan bisa memverifikasikan pemutusan kontrak pada Departemen Tenaga Kerja Daerah guna menjamin hak dan kepentingan kita. Setelah Satuni mendengar nasihat saya, kelihatannya tidak ada masalah lagi. Melihat bayangannya yang menjauh, saya harap bisa melewatkan hari-hari berikutnya di Taiwan dengan aman dan gembira. Suatu kali saat libur dan janji ketemu teman, kalian mendampinginya untuk kirim uang pulang ke rumah, saya beritahukan padanya kirim uang harus lewat bank yang ditunjuk oleh pemerintah Taiwan. Cara pengiriman ini baru aman. Teman saya mengatakan belakangan ini adik lelakinya hendak bekerja di Taiwan. Bisa membantu saya membawakan oleh-oleh dari kampung halaman. Tanya saya ingin makan apa. Saya katakan kepadanya, usahakan jangan membawa barang-barang ini masuk ke Taiwan. Karena Dewan Pertanian Pemerintah Taiwan menetapkan aturan. Ada beberapa flora dan fauna tidak boleh dibawa masuk ke Taiwan. Teman saya bilang, adik lelakinya akan datang ke Taiwan untuk bekerja, maka dia akan punya teman. Dia sangat gembira, tapi juga khawatir adiknya tidak bisa beradaptasi. Saya katakan padanya, sebenarnya asalkan bekerja dengan sah,
tidak berkelahi, berbuat onar, tidak menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, ataupun berjudi, diyakini semuanya akan sangat lancar. Harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan waktu luang setelah bekerja atau libur, digunakan untuk bekerja di luar. Selain itu, di tempat umum di Taiwan, semua ada tanda dilarang merokok. Tidak boleh merokok. Selain itu, Taiwan ada undang-undang perlindungan binatang. Kalau kita tidak melanggar hukum, secara alami bisa bekerja dengan tenang. Bagaimana kalau teman TKA melanggar aturan Taiwan? Selama bekerja di Taiwan, kalau teman TKA melanggar aturan hukum, akan didenda atau dihukum sesuai berat ringannya perkara, dideportasi ke negaranya. Kalau perkaranya berat, di kedepannya tidak bisa bekerja lagi di Taiwan atau masuk Taiwan. Harap mentaati aturan terkait. Suatu hari, ada teman memberi saya selembar brosur, mengatakan biaya memperkenalkan kerja perusahaan ini lebih murah separuhnya kalau dibandingkan dulu. Ia berencana untuk bertanya, kemudian merekomendasikan sanak saudaranya bekerja di Taiwan. Saya katakan kepadanya, dulu saya juga ada teman mendapat brosur sejenis. Ia juga merasa sangat murah. Maka segera menghubunginya. Mereka janjian ketemu di taman. Teman saya langsung memberikan data pribadi temannya dan uang jaminan padanya. Mereka juga meminta teman saya mengirim biaya prosedur padanya. Tapi setelah ia mengirim biaya prosedur padanya, lalu tidak bisa dihubungi lagi. Ia baru menyadari kalau dirinya tertipu. Kemudian ia segera menelpon 1955, meminta bantuan pada petugas pelayanan. Di bawah bantuannya, melapor kepada pihak polisi. Polisi, sesuai petunjuk yang disediakan, berhasil menangkap kelompok penipu itu, sehingga masalahnya baru selesai. Maka, kalau di Taiwan mendapat brosur seperti itu, atau menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, mungkin penipuan. Bisa menelpon saluran 1955 untuk meminta bantuan, baru tidak ditipu oleh orang lain. Sekali lagi, Anda diingatkan, data dokumen pribadi dan uang harus disimpan baik-baik. Jangan sembarangan dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain. Kalau menghadapi masalah yang berhubungan dengan hak dan kepentingan serta keamanan pribadi, silakan menelpon saluran khusus perlindungan dan konsultasi 24 jam TKA 1955. Penerima bisa berbahasa Mandarin, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Inggris. Dan menyediakan pelayanan konsultasi hukum, informasi bantuan hukum, rujukan tempat penampungan, dan informasi pelayanan dari instansi terkait lainnya.